sebagai tahap uji klinik. Ini memang tadi bagus sekali karena yang disampaikan Pak Sujaya itu betul-betul beda dengan yang saya sampaikan ya. Jadi kita sudah paham bahwa fermentasi makanan ini ya seumur dengan peradaban manusia. Ya, jadi itu yang penting. Ya, jadi kalau mikroorganisme sendiri baru sekitar 200-300 tahun yang lalu diketahui keberadaannya, namun produk dari mikroorganisme ini yang berupa makanan fermentasi ya sudah dikonsumsi oleh manusia sejak ada. Saya kira seperti itu. Ya, jadi sudah selama peradaban manusia. Tadi juga disampaikan memang saat ini perlu ada pengembangan baru ya. Jadi di sini saya sampaikan perlu adanya teknologi untuk peningkatan proses dan mutu produk serta makanan fermentasi ini juga bisa dijadikan pangan fungsional seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sujaya bila memang terbukti membawa manfaat kesehatan. Nah, marilah kita ini juga melakukan penelitian ya, menggali berbagai manfaat kesehatan dari pangan fermentasi yang kita miliki. Nah, ini adalah tertulis di dalam kitab Kejadian ya. Ini pada waktu itu Abraham menerima 3 tamu dan kemudian apa yang dilakukan oleh Abraham. Seperti kita kalau ada tamu kan kita akan menyajikan makanan yang paling enak ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Abraham ini diambilnya dadih atau ker dan susu serta anak lembu yang telah diolah lalu dihidangkannya. Ini ada lembu. Ya, saya nggak tahu ini mungkin di baki ini ada yang berupa ker atau dadih atau susu yang terfermentasi secara spontan. Nah, di beberapa publikasi itu juga disebutkan ya bahwa Abraham panjang umur dan sehat ini memang karena makanan yang dikonsumsi. Ini juga ada ini pada tahun 1800 ya, ini bagaimana yogurt itu dikomersialkan ya. Nah, kalau yogurt sendiri ini saya kurang tahu, tetapi mungkin asalnya ada di mana-mana, tetapi yang menarik adalah ya yogurt yang berasal dari Bulgaria ya. Sampai kemudian ini ada, saya ngambil saja dari Wikipedia ya. Nah, secara khusus memang Bulgaria yang letaknya itu mungkin di bawah Soviet ya, atau nanti dilihat lagi di map itu ya. Kok saya agak lupa letaknya itu pokoknya di Eropa Timur ya. Nah, apa yang diperhatikan dari orang-orang Bulgaria yang diduga mengonsumsi banyak ya yogurt ini ya. Nah, hal ini menjadi diduga ya oleh Pak Eli Metchnikov yang sering kita sebut sebagai Bapak probiotik ya, karena beliau ini menyampaikan sebuah konsep bahwa orang Bulgaria ya yang sehat walafiat bahkan di masa tuanya itu diperkirakan karena selalu mengonsumsi yogurt yang berisi sel hidup. Ya, ini. Sehingga ini istilah yogurt muncul baru 1960 sekian ya. Tetapi ini konsep bahwa mengonsumsi sel hidup ini diperkirakan dapat membawa manfaat. Ya, ini pertama kali disampaikan oleh Prof. Metchnikov ini. Prof. Metchnikov juga mendapatkan Nobel ya ini, tetapi di bidang immunity. Nah, kalau kita lihat lagi ya, kita
lihat lagi, ini gambar bukan saya ya yang membuat ya, ini saya hanya ngambil saja dari Google untuk menjelaskan sejarah probiotik. Memang kalau kita semua kan sudah tahu ya dengan Louis Pasteur yang dia waktu itu menyampaikan bahwa Lactobacillus itu merupakan mikroorganisme yang penting di dalam proses fermentasi, diikuti oleh Joseph Lister, ini yang menyampaikan bahwa ternyata ada juga Lactobacillus yang bisa menginfeksi tubuh manusia. Dilanjutkan dengan Teaser. Teaser ini satu lab ya dengan penerus Pasteur ya, ada di labnya Pak Pasteur ya. Dia melihat ya waktu itu dia kan dokter anak-anak ya, dia melihat feses ya anak-anak yang diare dan anak-anak sehat ini ternyata kok beda ya mikroorganismenya. Feses pada anak-anak yang diare ternyata bakteri bifidnya, bakteri yang bentuk Y itu kok berkurang ya, lebih sedikit, sehingga dia berpikiran bahwa bakteri bifid ini merupakan bakteri baik ya yang harus ada pada gut manusia untuk mendukung kesehatan, sehingga beliau juga mengisolasi ini Bifidobacterium, digunakan untuk waktu itu ya diproduksi secara sederhana, digunakan untuk mengatasi anak-anak yang diare ya. Nah, kemudian Teaser dan Elimechnikov tadi sudah saya sampaikan ya sebagai konseptor probiotik. Nah, ditangkap ini oleh Pak Dr. Minura Shirota. Jepang waktu itu memang kondisinya kurang bagus, banyak anak-anak diare. Ini langsung ini ya, langsung menurut saya ini peneliti dokter yang mampu sukses melakukan hilirisasi ya. Pak Sujaya kita ini sebagai dosen, juga para peneliti yang mungkin ada di join di kuliah umum ini, kita ini sekarang peneliti tuntutannya tidak hanya paper, tapi bagaimana kita menghilirkan penelitian kita. Ya, jadi manfaat itu tidak hanya sebuah paper yang kemudian memperkaya khasanah pengetahuan, tidak, tetapi kita itu juga dituntut produkmu yang sudah ada di pasar itu berapa. Ya, jadi semakin berat ini kita ya sebagai, bukan berat tetapi semakin banyak tantangan ke depan ini sebagai dosen ya, karena harus juga menghilirkan hasil-hasil penelitiannya. Nah, ini adalah ini ya, kami kan mempunyai tim untuk gut microbiota. Waktu itu kami berkunjung ke Mongol. Yang ingin saya sampaikan ini adalah proses fermentasi yang masih berlangsung secara tradisional. Ya, ini di daerah Mongol yang penduduknya aja itu hanya berapa ya? Sangat sedikit ya dibandingkan Indonesia yang miliaran, ini mungkin penduduknya itu nggak lebih dari 3 juta. Padahal lahannya itu sangat luas. Nah, pada saat musim summer, ini mereka membuat tenda-tenda di padang dan kemudian mereka banyak menggunakan air susu kuda ini sebagai sumber karbohidratnya, karena kan di sana nasi juga tidak banyak ya. Nah, setelah diperah ini langsung susu kuda ini dimasukkan dalam tong, didiamkan, akan melakukan proses fermentasi secara spontan. Ya, ini masih berlangsung di sana ya, fermentasi secara spontan, dan pagi harinya ini rasanya sudah seperti tidak sampai menggumpal, tetapi rasanya itu sudah asam. Ya, ini salah satu contoh bagaimana fermentasi masih berlangsung secara tradisional, tidak menggunakan starter dan sebagainya. Mungkin sisa mikrobia yang kemarin ini aktif kembali setelah ditambah susu segar ya, sehingga proses fermentasi itu berkelanjutan. Nah, di Indonesia sendiri ini ada dadeh ya, ini yang difermentasi pada
bambu seperti ini ya. Nah, ini juga merupakan salah satu makanan fermentasi sumber isolat yang kami miliki ya. Ini saya juga hanya mengambil saja dari Wikipedia ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sujaya bahwa di abad ke-21 ini kita harus mampu ya melakukan pengembangan makanan fermentasi kita ya. Nah, ini saya tulis ya buku ini di 2004 ya, makanan fermentasi dan probiotik. Ini cita-cita setelah lebih dari 20 tahun sampai dengan saat ini. Bagaimana kita menghilirkan produk probiotik ya yang tadi bisa diintegrasikan pada makanan fermentasi ini. Nah, sehingga buku ini ini sebetulnya buku tipis ya, hanya pemikiran saya saja dan ternyata itu ya masih cukup relevan sehingga ini saya upload ya di dalam web kami ya. Nah, kalau kita lihat tadi sebetulnya juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Sujaya. Bagaimana makanan-makanan fermentasi tradisional yang ada, ya, yang diperoleh dari sebagian fermentasi spontan, sebagian sudah menggunakan starter culture, ini ditingkatkan menjadi atau dirancang menjadi pangan fungsional, yaitu pangan yang memang secara spesifik membawa manfaat kesehatan. Nanti akan kita lihat, tentu saja tidak semua itu bisa ditingkatkan melalui aplikasi ini ya. Ini aplikasinya yang ingin saya sampaikan ini adalah mikrobianya yang dipakai sebagai starter, ini adalah mikrobia yang berkategori probiotik. Nah, ini di sini ya. Sehingga nanti apabila mikroorganisme atau bakteri yang sudah berkategori probiotik ini dimasukkan atau digunakan sebagai starter makanan fermentasi, masih ada lagi syaratnya bahwa mikroorganisme ini masih tetap hidup saat dikonsumsi. Nah, ini sudah saya tulis di 2004. Nah, bagaimana kelanjutan dari apa yang saya cita-citakan ini? Ya. Nah, kemarin ini juga sudah kita bahas ya bersama bahwa probiotik ini persyaratannya strain harus diidentifikasi secara jelas. Tidak semua makanan fermentasi ini berkategori probiotik apabila memang strainnya atau bakterinya itu tidak teridentifikasi dengan jelas. Namun ini sebagai tantangan kita bagaimana makanan fermentasi ini tetap dapat diakui sebagai makanan probiotik. Nah, ini adalah berbagai jenis mikrobia ya yang ada di dalam makanan fermentasi. Ya. Bakteri tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sujaya, banyak sekali bakteri asam laktat ya. Terus kemudian apa ya? Sudah ini Pak ada gangguan suara. Sudah kayaknya. Ini kan oh ada tidak itu di sebelah itu ada tukang ya. Pindah ke sebentar ya, saya pindah dulu karena itu suara dari sana itu loh. Baik, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu semua. Ada sedikit kendala teknis
ini di sebelah ini nggak tahu ini apa namanya, kok ada gergaji atau apa, jadi memang agak berisik ya, tapi tadi sebetulnya sudah selesai. Sekarang udah oke. Nah ini, iya karena yang di sana sudah berhenti. Dari kemarin itu kok saya agak terasa terganggu. Oke, nggak apa-apa. Ya nanti saya diperingatkan lagi. Nah ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sujaya berbagai jenis mikroorganisme yang berperanan di dalam proses fermentasi ya bakteri asam laktat. Kemudian tadi juga ada Bacillus subtilis ini ya, atau Bacillus natto yang bisa digunakan untuk fermentasi natto. Kemudian juga ada Acetobacter aceti, Acetobacter xylinum, ini yang biasa digunakan untuk membuat nata ya. Ada Propionix bacterium ini yang sering diintegrasikan di dalam proses pembuatan keju. Nah, untuk yeast yang banyak dipakai itu adalah Saccharomyces cerevisiae, terus ada Candida utilis, kemudian Chloromyces marcianus ini banyak di kefir. Nah, berikutnya itu adalah berbagai jenis jamur. Nah, mari kita lihat mana yang kira-kira ini bisa di-screening untuk dijadikan sebagai mikroorganisme probiotik. Ini sudah saya centangi. Ya, nanti ada dukungan papernya juga, sehingga kita bisa mengangkat potensi makanan tradisional kita ini sebagai pangan probiotik. Ya ini tadi dengan mempelajari potensi-potensi isolat atau mikroorganisme yang ada ini sebagai isolat probiotik. Nah, berikutnya ini adalah produk-produk makanan ya. Ini juga saya beri centang. Tadi Pak Sujaya membagi berbagai produk fermentasi ya sesuai dengan bahan atau saya agak lupa, tetapi ini saya membagi berdasarkan ya ini ada susu, ada sayur buah, kemudian biji-bijian dan daging ikan. Kita rasakan sendiri saja produk fermentasi yang tidak langsung kita makan atau produk fermentasi yang perlu pengolahan lanjut ya. Nah, ini tentu saja tidak bisa nantinya kita integrasikan dengan mikroorganisme probiotik ya. Ini misalnya contoh adalah tempe. Walaupun ada juga yang menyampaikan tempe itu tempe merupakan atau tempe probiotik ya, tetapi karena kita konsumsi setelah digoreng dan bakterinya mati, ya ini kita agak sulit menyebutkan ini tempe sebagai probiotik. Lain dengan natto. Natto ini adalah fermentasi kedelai masak oleh Bacillus natto. Ini langsung dikonsumsi. Ini Pak Sujaya senang sekali ini. Kalau saya sih belum bisa makan seperti ini. Jadi setelah selesai fermentasi, si Bacillus menghasilkan eksopolisakarida, ini langsung dikonsumsi. Ya, ini Bacillus bisa ya tetap hidup mencapai di kolon sehingga bisa berkategori probiotik ya setelah nanti ya tentu saja perlu dilakukan penelitian ya sehingga di sini juga saya centangi ya yogurt, kefir, cheese, sauerkraut, pickles, kimchi, natto, tape itu kemungkinan memang bisa nanti kita integrasikan dengan bakteri probiotik atau Saccharomyces atau yeast probiotik. Berikutnya ini adalah berbagai gambar ya makanan fermentasi tradisional yang pernah kita pelajari tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Sujaya. Saya pernah mempublikasikan berbagai jenis bakteri asam laktat pada makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Ini adalah metabolisme, tidak akan saya jelaskan secara detail ya. Nah, kemudian ini ya, mengapa susu terfermentasi ya, kalau yang zaman dahulu kan terfermentasi, kalau sekarang kan
Kemudian ya karena sudah zamannya starter culture ya, kita menyebutkannya difermentasi. Ya memang karena susu itu nilai gizinya tinggi ya, sehingga bakteri yang ada pada saat diperah ya, ini gambar pemerahan susu sebelum Masehi ya, karena gizinya tinggi ya, mikroorganisme yang ada di lingkungan bisa langsung tumbuh ya. Bersyukur karena mikroorganisme sendiri menghasilkan asam sehingga susu itu menjadi justru menjadi awet ya. Nah, susu difermentasi ya untuk mempertahankan nilai gizi ya. Nanti bisa kita lihat ya manfaat susu fermentasi. Ya, tadi Pak Sudjaya juga sudah menyampaikan. Kemudian juga bisa digunakan sebagai variasi produk makanan ya. Saat ini kami sedang mengembangkan berbagai varian produk susu ya. Nanti ada es krim probiotik dan sebagainya. Ini sedang kami kembangkan. Nah, ini juga kita tahu bagaimana komposisi gizi susu memang sungguh sangat lengkap ya. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan bakteri probiotik ini ke dalam fermentasi susu? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudjaya. Bisa ya, bakteri probiotik yang akan diintegrasikan itu harus jelas asalnya ya, dan kemudian juga untuk bisa dimanfaatkan sebagai bakteri probiotik dia juga harus memenuhi syarat resisten terhadap gastric acid, kemudian bile acid, kemudian juga mampu berkolonisasi di dalam kolon, mampu menempel pada sel epitel dan juga memiliki fungsi kesehatan termasuk safety consideration, harus aman ya. Dan masih tadi juga disampaikan bakteri itu harus genetically stabil dan juga tetap hidup bahkan selama penyimpanan. Ya ini jadi persyaratan-persyaratan bakteri yang dapat digunakan sebagai probiotik candidate ya, saya sering menyampaikan seperti itu ya. Pokoknya itu sampai sebelum dikonsumsi itu harus hidup ya. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai starter di dalam proses fermentasi. Bisa sebagai starter utama, tetapi bisa saja sebagai co-starter. Yang penting nanti jumlahnya di akhir itu harus memenuhi persyaratan. Karena beberapa industri mungkin tetap ingin menggunakan starter yogurt ya, jadi Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri probiotik ini nanti bisa digunakan sebagai co-starter. Nah, bagaimana health benefit-nya? Ya, macam-macam ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sudjaya. Ini perlu dipelajari ini ya, termasuk nanti apakah mampu sebagai memodulasi sistem imun atau menurunkan kolesterol atau mengurangi resiko kanker kolon dan sebagainya ya. Ini perlu dipelajari satu persatu dan tadi juga sudah disampaikan untuk mengklaim itu harus sampai human trial. Nah, tadi bakteri asam laktat sudah dijelaskan oleh Pak Sudjaya. Ini major fermentation pastinya tidak akan saya jelaskan, tetapi ada di dalam slide. Ya, nah ini nanti bagaimana pengembangan bakteri asam laktat itu. Kami menyiapkan starter culture untuk proses pembuatan yogurt, untuk proses pembuatan cheese. Kami bekerja sama dengan UMKM cheese ya, Mazaraat ya. Kami menyiapkan starter yang bisa digunakan oleh UMKM ini untuk proses fermentasinya. Ya, jadi bisa dalam bentuk starter culture bakteri asam laktat. Atau kemudian kita juga memproduksi
makanan-makanan fermentasi berbasis asam laktat. Dan masih beberapa manfaat bakteri asam laktat yang lainnya. Nah, ini adalah sedikit bagaimana kita melakukan isolasi dan identifikasi bakteri asam laktat ya pada makanan fermentasi serta karakterisasi manfaat kesehatannya. Nah, ini kami bersama tim ini melakukan penelitian isolasi bakteri asam laktat dari 21 jenis makanan fermentasi. Ini saya publikasikan di 2003 ya. Ini isolasinya sebetulnya ya berlangsung lama, banyak mahasiswa ini yang melakukan isolasi, namun finalisasi untuk identifikasi itu memang saya lakukan di Jepang ya, di labnya Pak Komagata waktu itu, tapi sudah pindah di Nodai ya. Dari 194 ya isolat yang kami miliki ini ternyata memang plantarum itu mendominasi. Ternyata memang makanan-makanan fermentasi yang ada di Jawa sama di Bali itu berbeda. Saya nggak pernah mendapatkan Rhamnosus. Weisela kami memperoleh ya, ada Weisela. Tapi Rhamnosus itu nggak ada ya. Jadi ini memang bersyukur ya kita bisa berkolaborasi dengan Pak Sujaya karena bakteri yang kita miliki itu betul-betul bakteri yang berbeda ya, sehingga kita memang terus bisa menguak bakteri asam laktat di Indonesia itu ternyata ya memang diversity-nya sangat tinggi ya. Jadi kami itu berkali-kali melakukan isolasi ya, kebanyakan adalah plantarum ya. Nah, ini bagaimana kami melakukan identifikasi dan bagaimana kami men-screening bakteri asam laktat kami potensinya sebagai agensia probiotik, dan kemudian juga isolat-isolat itu kami preserve dalam ampul ya, kami letakkan dalam koleksi kami ya, Food Nutrition Culture Collection ya. Nah, memang sekarang lebih mudah melakukan identifikasi ya dengan menggunakan sequence 16S rRNA. Tetapi untuk plantarum dan pentosus itu tidak mudah ya untuk dibedakan hanya dengan sequence 16S rRNA ya, sehingga ini bisa kita lihat di sini plantarum dan pentosus semua di atas 99% ya untuk isolat yang kami beri nama MUT7 ini ya, sehingga kita harus lanjut ya dengan teknik yang lain ya, menggunakan primer tertentu untuk membedakan keduanya ini ya. Jadi ada primer Genrec A dan juga kami melakukan RAPD ya untuk membedakan keduanya antara plantarum dan pentosus ya, sehingga ternyata memang kalau sebelumnya itu keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi setelah dengan beberapa teknik ya yang dikembangkan ini kami sudah yakin bahwa isolat-isolat yang kami miliki itu adalah plantarum. Ini memang demikian ya, kalau mau mengkomersialkan isolat probiotik harus diidentifikasi dengan jelas. Nah, ternyata plantarum itu juga merupakan bakteri asam laktat yang detection of rate-nya itu paling tinggi. Artinya hampir ya penduduk Indonesia yang diuji waktu itu dari Jogja dan Bali di fesesnya itu ada plantarum ya. Ini mungkin juga karena kita sering makan makanan fermentasi yang banyak mengandung plantarum, sehingga Lactobacillus plantarum ini menjadi bagian gut microbiota kita untuk setiap ini tadi individu Indonesia yang dianalisa ya. Kita ada 120 yang kita gunakan sebagai responden, ternyata plantarumnya itu ya hampir 100 ya, hanya dari Yogyakarta ini 85% saja, tetapi pada umumnya ini mendekati 100% ya. Artinya setiap penduduk Indonesia yang dijadikan responden ini
ada plantarumnya. Nah, sehingga kami berpikir ya bahwa probiotik kami plantarum ini mungkin match ya dengan gut microbiota untuk orang Indonesia. Oke, nah ternyata plantarum itu juga dapat diisolasi dari makanan-makanan yang istilahnya dengan kadar garam tinggi. Ya, biasanya kalau kadar garam tinggi itu banyak didominasi oleh Pediococcus, tapi ternyata selain Pediococcus ini juga plantarum dapat diisolasi dari makanan-makanan fermentasi ikan. Ada cau, ada jambal roti, ada bekasam. Ini ternyata kami memperoleh plantarum dari makanan-makanan fermentasi berbasis ikan ini. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita melakukan menguji karakteristik ya manfaat dari bakteri-bakteri yang tadi sudah kita nominasikan sebagai bakteri probiotik. Ya, ini beberapa paper yang pada umumnya diselesaikan oleh mahasiswa S3 kami ya sebagai produser uricase ya. Terus kemudian ini harapannya dapat digunakan untuk mengatasi asam urat ya, karena asam urat ini kan lumayan tinggi kasusnya di Indonesia, tetapi mekanismenya seperti apa masih perlu banyak diungkap. Kemudian untuk ACE inhibitor untuk tekanan darah tinggi, untuk sebagai antioksidan ya, bahkan untuk mengikat ya toksin yang kita ambil ini adalah kita ambil sebagai contoh ini aflatoksin B1. Ini semua itu masih penelitian ini masih penelitian in vitro ya. Nah, kemudian juga untuk penghasil asam folat ya, penghasil vitamin ini ya. Jadi ini adalah manfaat-manfaat yang perlu kita gali ya untuk nantinya bisa digunakan sebagai klaim probiotik yang kita miliki. Ya, ini hanya contoh saja beberapa publikasi dari mahasiswa S3 kami. Nah, kemudian saat ini ya, bahkan mungkin sebentar lagi ini akan menjadi persyaratan ya. Tidak hanya identifikasi saja secara molekuler, tetapi juga setiap probiotik ini mungkin nantinya harus di whole genome sequence ya untuk melihat karakter-karakter berbasis ini tadi. Gen-gen yang dimiliki setiap individu ya. Jadi probiotik yang kami miliki ini ada 6 sekarang, ini saat ini sedang kami analisa ya berdasarkan whole genome sequence ini ya oleh mahasiswa S2 kami. Nah, bagaimana probiotik ini diintegrasikan pada makanan ya? Tadi Mbak Dina sudah menyampaikan ya, ini coklat probiotik sebagai door prize kita ya hari ini. Nah, bagaimana sampai ke sini? Ya. Nah, probiotik ini dapat diintegrasikan langsung pada makanan fermentasi ya, makanan fermentasi. Kami sebetulnya juga memproduksi beberapa makanan fermentasi ini yang menggunakan probiotik kita ya. Tapi bisa saja probiotik setelah selnya itu disiapkan dalam bentuk powder, kemudian diintegrasikan pada beberapa makanan. Ya, ini ada beberapa termasuk coklat probiotik ini ya. Coklat probiotik ini unggulan kami ini karena sudah ada di pasaran ya, atau disiapkan dalam bentuk ini kapsul ya atau saset. Tadi yang saya sampaikan ya, untuk pasien COVID-19 ini kita siapkan dalam bentuk saset, tapi karena ini kami siapkan dalam bentuk kapsul ya, karena untuk orang dewasa kan kalau kapsul itu bisa menelan, tetapi untuk
clinical trial kami ya dengan responden anak-anak itu kami siapkan dalam saset dan kemudian cara mengonsumsinya itu dengan dicampur dengan air. Ya. Nah ini adalah berbagai produk probiotik. Ya. Nah yang paling gampang ya sebetulnya diintegrasikan sebagai kultur starter ya gunakan sebelum fermentasi ya sebagai starter 10 pangkat 6, 10 pangkat 7, nanti pada akhir fermentasi bisa mencapai 10 pangkat 9 dan kemudian kita lihat bagaimana kondisi viabilitasnya selama penyimpanan ya apalagi untuk cheese semakin lama disimpan ini cheese-nya juga semakin enak. Nah, ini sedang kita lakukan analisa ya semoga penelitian kami berbasis probiotik ini segera sampai ke hilir. Yang saat ini sampai di hilir adalah baru Cobio ini bekerja sama. Yang menghilirkan bukan kami ya, yang menghilirkan adalah PT Coklat Dalem. Ya, oke. Nah ini kami juga pernah bekerja sama dengan PT Yami ya untuk memproduksi Yofit menggunakan starter yang kami siapkan dan ternyata memang starter yang dipakai Yofit ini juga tidak berbeda nyata dengan starter yang mereka impor dari luar negeri. Ya hanya saja kan produksi kami belum bisa sampai kapasitas kami kan masih rendah ya, belum bisa mencukupi sampai kebutuhan industri ya, jadi belum bisa berlanjut sampai dengan saat ini. Tadi sudah disampaikan bagaimana kita juga melakukan penelitian menghasilkan tape ketan, bahkan tape ketan itu juga waktu itu sudah kita uji cobakan ya untuk clinical trial, tapi masih berapa 20 tahun yang lalu ada publikasinya ya ternyata memang dapat meningkatkan bakteri asam laktat ya bakteri baik yang ada di usus ya. Nah, bagaimana kita membuat tape yang nanti kita bisa sebut sebagai tape probiotik itu adalah pembuatannya ya seperti biasa ya. Kalau menggunakan glutinous rice ya rendam dulu, dikukus dan sebagainya, baru ditambah starter ya, ditambah starter. Biasanya kan ragi ya yang dipakai. Ini ada di pasaran. Namun setelah diinokulasi dengan ragi tape masih ditambah dengan starter yang berasal dari probiotik kita. Dan 13 ini unggulan kita dimasukkan. Ya, jadi dari hasil penelitian yang kami lakukan, DAT13 ini tumbuh bersama-sama dengan starter yang digunakan untuk membuat tape. Bersyukur karena penelitian kami kan Lactobacillus plantarum itu ada media khusus LPFM, media khusus yang dapat digunakan untuk menghitung atau menumbuhkan Lactobacillus plantarum. Nah, sehingga kita bisa dengan mudah melihat plantarum di antara bakteri asam laktat yang lainnya. Nah, ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan ya strain probiotik kita pada produk susu ya. Bisa saja ya kita integrasikan dalam yogurt, tetap bisa menggunakan 2 strain yogurt, Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Strain probiotik bisa dimasukkan sebelum fermentasi atau diintegrasikan di akhir fermentasi. Ini tergantung. Kalau rasanya tidak berubah, itu ya bisa saja dimasukkan sebelum. Dan bakterinya itu juga bisa berdampingan hidup ya selama proses fermentasi. Nah, ini untuk memproduksi yogurt yang bisa kita klaim sebagai yogurt probiotik. Tetapi Bu Tias ini sudah bisa memproduksi yogurt yogurt probiotik, yogurt yang memang tidak menggunakan Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, tetapi khusus kita coba sendiri starter yang kita miliki berkategori probiotik ini juga dapat dihasilkan yogurt yang
hasilnya lumayan enak. Nah, tetapi bisa saja langsung digunakan untuk membuat minuman berbasis susu atau berbasis fermentasi susu. Ya, ini seperti Yakult, ini seperti tadi Yofit, ini kan minuman. Kalau Yofit tadi yogurt drink ya, tetapi kita bisa juga membuat minuman berbasis susu fermentasi ini yang sejak awal ini menggunakan strain probiotik. Ya, ini memang belum kita coba ya. Yang kita sudah coba itu adalah yogurtnya. Oke, nah berikutnya ini mari kita lihat ya beberapa manfaat kesehatan dari makanan-makanan fermentasi ya. Ini berdasarkan scientific report untuk bisa mengklaim bahwa makanan fermentasi itu berkategori probiotik. Ya, ini ada paper ya. Ini juga review yang ditulis oleh Gott, ini keluar di tahun 2019 ya. Bagaimana ini bakteri makanan fermentasi ya, ethnic ya, fermented dairy product ini bisa berkategori probiotik ya. Jadi di sini disampaikan ya, bisa saja nanti pada saat proses fermentasi ditambahkan probiotik ya, sehingga dapat meningkatkan ini kesehatan usus ya, dan juga di sini bisa digunakan untuk mengatasi disorder ya. Ini kira-kira seperti itu ya. Jadi ini ada papernya. Jadi ternyata beberapa makanan fermentasi susu ya tradisional ini sudah banyak diintegrasikan dengan bakteri-bakteri yang teridentifikasi dengan jelas, dan kemudian juga manfaatnya seperti apa ini sudah direview oleh paper ini ya. Ini ada ini terutama ya memang makanan-makanan fermentasi yang etnik ya, dan bakteri yang digunakan juga sudah teridentifikasi dengan jelas ya. Papernya bisa diikuti kalau ingin kita melakukan penelitian yang serupa. Nah, kemudian ini juga begitu. Peneliti ini melakukan isolasi bakteri asam laktat dari kimchi, tetapi kemudian digunakan untuk membuat yogurt ya. Ini peneliti ini sampai memperoleh 2000-an strain bakteri asam laktat. Setelah di screening, akhirnya ya hanya memilih satu ini ya, satu seperti tadi kan Pak Sudjaya sudah menyampaikan persyaratan strain bisa digunakan untuk industri itu banyak sekali, dari 2000 itu sampai hanya diperoleh satu saja ya, dan satu ini ternyata juga ini tadi cocok untuk dibuat atau digunakan sebagai starter untuk fermentasi yogurt. Ini memang kok dari kefir, dari kimchi ke yogurt. Tapi bisa saja tadi digunakan untuk juga fermentasi kimchi untuk mengklaim kimchinya itu adalah kimchi probiotik. Seperti itu juga bisa. Tapi ini peneliti ini tidak demikian. Digunakan untuk membuat yogurt strainnya. Oke, berikutnya adalah ini Leuconostoc Pseudomesenteroides ya, dan juga bakteri asam laktat dari fermentasi susu yaks ya. Ini yaks itu semacam mungkin ya seperti lembu atau ini ya, saya kurang, mungkin di Indonesia tidak ada ya. Jadi ini juga begitu. Dia melakukan memastikan apakah ini tadi Leuconostoc ini yang sudah di screening ini memang bisa berkategori probiotik ya. Jadi di sini disampaikan ini sudah uji dengan tikus ya. Ternyata memang dapat menurunkan diare ya, dan juga mortality ya. Tetapi masih menggunakan tikus ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa sebelum human trial ini harus dicobakan dulu oleh tikus ya. Ini adalah bakteri yang diisolasi dari fermentasi susu yak.
Nah, berikutnya ini Pediococcus ventosaccius. Ini ternyata juga ada yang digunakan untuk probiotik ya. Ini nanti bisa dilihat di sini ya. Di sini juga sudah jelas dilakukan identifikasi berbasis molekuler. Kemudian berikutnya ini Bacillus natto ya. Bacillus natto walaupun di sini tidak disampaikan sebagai probiotik, tetapi di sini jelas bahwa Bacillus natto itu mampu meregulate gut microbiota ya, dan akumulasi adiposa tisu jaringan adiposa ini ya, ini untuk mengatasi mungkin obesitas ya, walaupun ini tidak disampaikan sebagai probiotik, tetapi Bacillus natto ini diharapkan mampu tumbuh ya bersama-sama dengan gut microbiota. Nah, kemudian Saccharomyces cerevisiae ya. Persyaratannya apa saja? Ya, ini juga sudah ada Saccharomyces cerevisiae yang digunakan untuk probiotik ya, termasuk berikutnya adalah Cloveromyces marcianus. Ini yang banyak ditemukan pada kefir. Ya, ini bisa dilihat di sini, ternyata dia bisa menempel pada sel epitel, bisa memodulasi sistem imun. Ya. Oke, terus berikutnya ini adalah kefir ya, manfaat kefir. Nanti bisa dilihat sendiri, ini memang saya koleksi supaya kita bisa membuka wawasan bagaimana makanan fermentasi tradisional kita ini ditingkatkan menjadi pangan fungsional melalui aplikasi probiotik. Namun perlu diingat bahwa strain-strain probiotik yang akan dipakai ini adalah perlu diteliti, termasuk tidak hanya identifikasinya harus jelas, tetapi juga termasuk manfaat terhadap kesehatan dan juga safety. Tetapi saya yakin bahwa isolat yang diambil dari makanan fermentasi yang sudah dikonsumsi ya lama itu pasti berkategori GRAS ya, aman ya. Namun tetap perlu ada uji-uji ya. Dengan whole genome sequence itu sebetulnya sudah bisa nanti informasi-informasi karakteristik dari strain itu lebih mudah dipelajari. Ya, kami senang sekali, semoga nanti kita bisa bekerja sama dan penelitian di bidang bakteri asam laktat, makanan fermentasi di Indonesia ini semakin berkembang ya. Mari kita terus bekerja sama, saling membagi informasi. Ya, demikian saya kembalikan ke Mbak Dina.